Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha." Diceritakan dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah bersabda, ketika tiba hari nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban, maka faqumu lailaha, maka bangunlah pada malam harinya. Dalam arti kita dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban untuk memperbanyak ibadah, untuk menghidupkan malam itu dengan kebaikan, mengaji Al-Quran atau darusan, atau mengaji kitab, ataupun kita menghatamkan Al-Quran, ataupun kebaikan-kebaikan yang lain. Dan jangan lupa wasumu yaumaha, dan di hari esoknya kita dianjurkan untuk berpuasa, yakni puasa nisfu Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Kenapa kita dianjurkan memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban dan di esok harinya kita dianjurkan berpuasa? Fa innallaha yanzilu fiha liwurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Karena pada saat itu, pada saat hari nisfu Sya'ban, hari pertengahan bulan Sya'ban, Allah Ta'ala turun mendekat kepada hambanya, mendekat kepada semua makhluknya sejak liwurubi syamsi, sejak matahari terbenam. Kemudian Allah Ta'ala menawarkan kepada hambanya, kemudian bertanya kepada hambanya, ala min mustaghfirin fa'aghfirulahu, apakah ada dari hambaku yang meminta ampunan pada malam ini kepadaku? Ala min mustaghfirin, apakah ada dari makhlukku yang beristighfar pada malam hari ini, pada pertengahan nisfu Sya'ban, pada pertengahan Sya'ban? Fa'aghfirullah, maka jika ada, fa'aghfirullah, maka aku akan mengampuni hamba itu, aku akan mengampuni semua dosa-dosanya, aku akan mengampuni siapapun yang beristighfar pada malam nisfu Sya'ban. Semuanya akan diampuni. Dan dalam hadis yang lain dijelaskan, diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha la yatlu'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban turun mendekat kepada hambanya, kemudian fayaghfir li jami'i khalqihi, pada malam itu Allah Ta'ala murahkan pengampunannya kepada semua makhluknya. Hanya dua orang yang tidak akan pernah diampuni, hanya dua orang yang tidak akan bisa mendapatkan pengampunan Allah pada malam itu. Siapa dia? Illa li musyrikin aw musyahin, satu orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, dan kedua musyahin. Dijelaskan oleh ulama siapa musyahin itu. Qala At-Tibi, ulama At-Tibi menjelaskan asyahna al-adawa wal baghdha, yaitu permusuhan dan kebencian. Musyahin ay mubaghid wa muadin li ahadin, mubaghid li ahadin la li ajiddin. Ay mubaghid itu orang yang saling membenci, orang yang saling bermusuhan. Satu orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, naudzubillah, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah meskipun pada malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala memurahkan ampunannya. Kemudian orang yang mempunyai kebencian dalam hatinya, yang selalu memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya, tindakannya selalu menyakiti tetangganya, familinya,
selalu membenci, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan Allah. Meskipun pada malam nisfu Sya'ban Allah murahkan segala pengampunannya kepada seluruh makhluknya. Marilah kita jauhi sifat-sifat yang seperti itu. Marilah pada malam nisfu Sya'ban kita saling bermaaf-maafan, kita saling silaturahim, kita saling sambung persaudaraan kita. Kita buang kebencian kita buang dengki kita buang hasud kita, sehingga pada malam nisfu Sya'ban kita tidak sedang bermusuhan, kita tidak sedang musyahin, sehingga kita mudah untuk mendapatkan pengampunan Allah. Tidak hanya sampai di situ, ala mim mustarzikin, apakah ada dari hambaku pada malam ini yang memintakan rizki, yang meminta rizki padaku, yang meminta harta padaku, yang meminta rizki padaku, fa'arzuqahu, maka aku akan memberikan rizki kepadanya. Ala mim mubtalan fa'u'afiyahu, apakah ada dari hambaku yang terkena musibah, yang terkena penyakit, yang sakit dan ingin sembuh, maka aku akan menyehatkannya, maka aku akan melepaskannya, maka aku akan menyelamatkannya. Dan terus banyak lagi, apakah ada dari hambaku yang berbuat baik, maka akan aku kasihkan pahala. Apakah ada yang meminta ini, maka akan aku berikan, meminta ini maka akan aku berikan, meminta ini akan aku berikan, ala kada hatta tatlu al-fajr. Terus Allah Ta'ala menawarkan kepada hambanya hingga fajar di hari nisfu Sya'ban terbit. Itulah betapa mulianya malam nisfu Sya'ban, sehingga Allah menawarkan segala pengampunannya, Allah berikan segala kemurahannya, Allah berikan segala hambanya, Allah penuhi segala permintaan hambanya. Mari menjelang nisfu Sya'ban ini, mari kita lebih semangat lagi untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kegiatan ibadah, kegiatan kebaikan. Kemudian di harinya kita berpuasa dengan niat untuk berpuasa Sya'ban. Semoga pada saat itu kita bertepatan mendapatkan maghfirah, mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan pemberian dari Allah, sehingga semua kesalahan kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.